Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
segalanya. Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengakui bahwa ibadah kita ini bisa berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama meninggikan, memuliakan Allah kita. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat.
Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita tinggikan, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, termulialah. Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, termulialah. Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih untuk hari ini kami Engkau izinkan untuk bisa datang beribadah. Ya Tuhan, biarlah dalam ibadah kami nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Amsal 28 ayat 13, firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam menjalani hidup ini ada banyak hal, perbuatan, perkataan, cara berpikir kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin seringkali meragukan siapa Allah itu. Kita seringkali tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saat ini mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengambil waktu berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini kita sudah melukai hati Tuhan. Hati kita, pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mulut kita, tingkah laku kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mengambil waktu, kita berdoa secara pribadi di hadapan-Nya. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, mohon tolong kiranya belas kasihan-Mu mengampuni setiap kami yang seringkali menyakiti hati-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Bawa kami kembali melihat bagaimana kasih-Mu sudah Engkau nyatakan kepada setiap kami melalui penebusan-Mu. Dan biarlah kami mengambil komitmen Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kami mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau hidup memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita yang sudah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita ada banyak sekali kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang mungkin
Kita tidak pernah paham kenapa ini bisa terjadi. Termasuk ketika dalam masa pandemi ini kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Di tengah keluarga kita. Apa maksud dan rencana Tuhan? Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang agung, rencana yang sempurna bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun dengan kondisi online. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kepada kami telinga dan hati seorang hamba, supaya kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh bisa mengerti, memahami segala apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami, terutama ketika kami menjalani proses hidup kami di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan, oleh karena itu berikan juga kepada hamba-Mu hikmat untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas, sehingga baik hamba-Mu maupun juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, kami semua sama-sama dibangun di atas dasar kebenaran yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama,
Sebenarnya saya ingin mengajak membaca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-80 begitu ya. Tetapi karena waktu saya akan ambil beberapa bagian saja. Lukas pasal yang pertama, saya akan mulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Tema yang diberikan kepada saya untuk diuraikan adalah rencana Tuhan bagi keluarga. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita lompat ke ayat 39 sampai 45. Ayat 39 sampai 45 demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Satu lagi ayat yang ke-67. Ayat ke-67 sampai 69 demikian firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu." Ayat yang ke-76 demikian. "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Saudara, satu hari ada seorang raja yang sedang mencari seorang kepala tukang kebun bagi taman kerajaannya. Maka diundanglah orang-orang yang pintar di dalam berkebun. Di kerajaan itu ada kurang lebih 10 orang. Dan raja ingin memilih satu orang untuk menjadi kepala tukang kebun di dalam kerajaannya itu. Maka kepada mereka masing-masing dibagikanlah sebuah bibit tanaman dari tangan sang raja untuk kemudian dibawa pulang. Ditanam di sebuah pot dan dalam waktu 1 bulan mereka diminta untuk kembali membawa hasil bagaimana mereka menanam bibit itu. Nah, saudara sekalian, akhirnya mereka pulang semua. Mereka bersama-sama menaruh bibit itu masing-masing di tempat pot mereka yang baik, tanah yang terbaik, dan ditanamlah bibit itu. 1 bulan kemudian, saudara sekalian, semua datang membawa hasilnya. Oh, saudara, ada tumbuh tanaman-tanaman yang begitu bagus di dalam pot-pot yang mereka bawa. 9 orang ini masing-masing membawa pot yang sudah tumbuh dengan tanaman itu. Dan mereka mempersembahkannya itu kepada raja. Tetapi 1 orang, saudara, hanya membawa sebuah pot yang berisi tanah saja. Tidak ada tanaman yang tumbuh. Nah, saudara, setelah raja melihat semuanya itu, maka raja memutuskan bahwa ia mengangkat seorang kepala tukang kebun bagi kerajaannya. Dan orang yang diangkat adalah orang yang membawa pot tanaman itu tanpa ada tanaman di atasnya. Kenapa, saudara sekalian? Karena saudara sekalian, ketika ditanya oleh sang raja, "Mengapa potmu itu tidak tumbuh tanamannya?" Si tukang kebun ini dengan jujur berkata, "Tuanku raja, saya sudah memberikan tanah yang terbaik, saya sudah menyiram dengan baik, memberikan perawatan yang terbaik. Tetapi inilah hasilnya. Bahwa saya tidak bisa menumbuhkan sebuah pohon dari bibit yang raja kasih." Dan raja mengangkat orang itu menjadi tukang kebunnya. Karena apa? Di hadapan 9 orang lainnya, sang raja itu mengatakan,
Orang ini adalah orang yang setia di dalam proses yang kusuruh. Dan jujur di dalam segala tindakannya. Kenapa? Karena seluruh bibit yang kuberikan kepada kalian, sesungguhnya itu telah kurebus lebih dahulu dan tidak akan mungkin tumbuh-tumbuhan dari bibit itu. Aku mencari bukan hanya orang yang pintar, tetapi aku mencari orang yang jujur dan setia di dalam proses. Orang ini adalah orang yang setia, maka dia layak untuk mendapatkan posisi itu. Bukan hanya orang yang berhasil yang aku cari. Yang aku cari adalah orang yang berkenan, jujur, berintegritas, dan setia di dalam proses yang kuberikan, sekalipun biji itu tidak menumbuhkan apa-apa. Nah saudara, saya kira begitu juga di dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan keluarga, setiap keluarga itu memiliki keunikan masing-masing. Karena itu keunikan tiap keluarga itu tidak bisa dipertandingkan dan diperbandingkan. Tetapi sejatinya saudara sekalian, Tuhan memiliki keinginan yang sama pada setiap keluarga yang unik ketika dia menilai satu persatu keluarga-keluarga yang ada. Apalagi keluarga itu adalah keluarga yang didirikan di dalam janji pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saudara sekalian, Tuhan menginginkan keluarga Kristen itu menjadi keluarga-keluarga yang setia, jujur di dalam segala proses untuk menjadikan keluarga mereka sebagai mezbah pelayanan bagi Tuhan. Artinya, dalam segala keunikan keluarga yang kita miliki, kita harus menjadi orang-orang yang berjuang dengan setia untuk menjadikan keluarga kita berkenan di hati Tuhan. Bukan sekedar menjadi keluarga yang hanya berhasil dalam ukuran manusia. Hal inilah yang kita lihat di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Zakaria dan Elisabet, maka saya mau katakan yang pertama, kalau saya melihat kehidupan mereka, bahwa mereka itu boleh dikatakan sebagai keluarga yang membangun mezbah ketaatan di dalam rumah tangganya. Kalau saudara memperhatikan ayat 5 yang tadi kita baca, di situ dikatakan dengan jelas bahwa Zakaria itu memiliki latar belakang adalah keturunan dari Imam Harun. Ia bekerja juga sebagai imam dan ia berasal dari rombongan Abia. Istrinya Elisabet juga adalah orang yang berasal dari keturunan Imam Harun. Jadi mereka adalah sebenarnya orang-orang yang berasal dari keluarga keturunan imam. Menikahlah mereka. Jadi boleh dikatakan saudara, Zakaria sebagai seorang imam itu didukung oleh seorang istri dari keturunan imam juga yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan dua-duanya mereka ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah dan hidup dalam segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Oh, luar biasa saudara sekalian. Mereka ini adalah orang-orang yang membangun pernikahan dengan fondasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hati mereka, rasa takut akan Tuhan adalah menjadi sesuatu yang mereka junjung, bukan sekedar perasaan cinta di antara mereka berdua. Oh saudara sekalian, nyari pasangan yang seperti ini bukan tidak ada di gereja. Tapi saya kira cukup sulit mencari pasangan seideal ini di dalam gereja. Saudara, harapan saya, seharusnya kalau pasangan tersebut adalah orang yang seperti ini, takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan tanpa bercacat, harapan saya saudara sekalian, itu harusnya mereka memiliki hasil yang baik di dalam pernikahan mereka. Punya banyak anak laki-laki mungkin sebagai suami istri yang hidup di zaman itu. Harapan saya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat ayat yang ke-7, kenyataannya Alkitab dengan jelas mencatat mereka tidak punya anak sampai lanjut usia mereka. Karena Elisabet itu mandul. Oh saudara sekalian, kita mesti ingat. Di dalam latar belakang perjanjian lama, melihat hal seperti ini ketika seorang itu membangun keluarga dan mereka tidak memiliki keturunan sampai usia lanjut mereka, maka itu dipandang sebagai aib atau sebuah hukuman. Karena saudara sekalian, pada masa itu mereka memiliki konsep bahwa kehidupan kekal adalah satu kehidupan yang berkelanjutan melalui keturunan demi keturunan yang dihasilkan. Jadi ketika ada seorang yang menikah, tidak punya anak sampai usia tua, oh saudara sekalian, orang-orang di sekelilingnya mungkin akan berbisik-bisik. Mereka mungkin akan bergosip, coba tuh lihat Elisabet sama Zakaria. Itu pasti dihukum Tuhan tuh.
Memang sih jadi imam, tapi dosa apa mereka? Mungkin itu gosip yang akan mungkin disebarkan melihat kondisi mereka. Satu aib yang mereka pikul. Dan saudara jangan pernah lupa, di dalam perjanjian lama bagi seorang laki-laki seperti Zakaria, kalau dia tidak memiliki anak, dia memiliki peluang-peluang yang besar untuk mencari gundik demi mempunyai keturunan. Itu zaman perjanjian lama seperti itu. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, mereka tetap memelihara pernikahan mereka sebagai suami istri yang hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mereka pikul aib tersebut di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sampai akhirnya ketika Tuhan sudah melihat ketaatan mereka di dalam jangka waktu yang cukup lama, Tuhan titipkan seorang tokoh besar yang bernama Yohanes Pembaptis kepada keluarga ini di usia tua mereka. Seorang yang oleh Tuhan Yesus sendiri dikatakan, dari orang yang lahir dari rahim seorang perempuan, tidak ada orang yang akan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ini. Oh saudara, mereka belajar taat dalam hidup berkeluarga. Tidak sebentar saudara sekalian. Kalau saudara melihat penafsiran, kurang lebih sekitar 40 tahun mereka memikul aib ini demi ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudara, kita bisa lihat, bagi Zakaria dan Elisabet, fokus hidup mereka bukanlah mengejar kebahagiaan dalam hidup pernikahan mereka, tetapi menjadikan hidup keluarga mereka sebagai mezbah ketaatan bagi Tuhan. Karena itu saudara sekalian, tidak heran Allah mempercayakan pekerjaan besar untuk dilahirkannya seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Kristus, dipercayakan kepada keluarga Zakaria dan Elisabet yang ketaatannya sudah teruji 40 tahun ini. Saudara, sesungguhnya saudara sekalian, yang menjadikan seseorang itu besar di dalam pandangan Tuhan bukanlah karena besarnya kekuasaan ataupun jutaan kebahagiaan yang ia bisa dapat raih dalam hidup ini, tetapi ketaatan yang ia persembahkan. Bukankah itu yang dicontohkan juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara, mengapa Tuhan Yesus itu diakui, diproklamirkan bahwa segala sesuatu itu bertekuk lutut di bawah kakinya? Karena ketaatan yang ia persembahkan. Filipi pasal 2 ayat 5-9 mengatakan, sekalipun ia Allah, ia merendahkan dirinya, mengekang keilahiannya, mengambil rupa menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa bagi saudara dan saya. Mempersembahkan dirinya habis-habisan dan mati beneran. Saudara, itu yang Yesus lakukan. Karena itulah ia ditinggikan. Segala sesuatu itu akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Itu yang Alkitab katakan. Karena ketaatan yang ia persembahkan kepada Bapa di sorga. Dan itu menjadi contoh bagi orang-orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu saudara sekalian, orang Kristen yang menjadikan keluarganya sebagai mezbah pelayanan bagi Tuhan adalah mereka yang berani mengejar ketaatan kepada Allah melebihi kebahagiaan diri ketika mereka membangun ataupun menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Oh saudara, saya percaya orang yang mengejar ketaatan kepada Allah lebih daripada kebahagiaan diri sendiri pasti akan mengaplikasikan cinta kepada Allah ini dalam kehidupannya. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana Pak aplikasinya? Oh saudara, simple saudara sekalian. Orang yang mengejar ketaatan kepada Allah lebih daripada kebahagiaan diri dalam hidup berkeluarga, itu pasti akan terlihat bahwa ia akan belajar menghargai orang-orang dekatnya demi Tuhan. Sekalipun orang-orang dekat itu mungkin bukanlah orang-orang yang sempurna dan membahagiakan dirinya. Saudara, Zakaria kalau kita lihat saudara sekalian, bisa saja saudara sekalian dia ngambil gundik demi untuk dapatkan keturunan. Tetapi demi ketaatannya kepada Allah membuat ia menghargai Elisabet sebagai istri masa muda yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dan menjaga hati dari istrinya agar tidak terluka. 40 tahun dia jalani, dia pikul aib itu, dia pikul, dia tanggung segala gosip yang mungkin ada di luaran yang membicarakan dirinya.
Saya tidak tahu saudara sekalian, menurut saudara Zakaria dan Elisabet pernah bertengkar gak? Ya tapi kalau di dalam rumah tangga biasanya sih bertengkar sesuatu hal yang wajar saudara sekalian ya. Walaupun kita tidak tahu Alkitab mencatat. Saudara, suami dan istri bisa bertengkar. Anak dan orang tua bisa bertengkar. Tetapi saudara sekalian, jika kita mau menjadikan keluarga sebagai mezbah pelayanan bagi Tuhan, kita akan bisa belajar untuk membangun ketaatan kita kepada Tuhan dengan menghargai orang-orang dekat yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saudara, ini adalah salah satu praktik pertama bagi orang yang sungguh-sungguh menjadikan keluarganya sebagai mezbah ketaatan. Saudara, satu hari ada seorang anak bertengkar dengan ibunya dan tinggalkan rumah. Sesudah dia pergi cukup jauh, dia baru sadar bahwa dia nggak punya uang. Maka saudara sekalian dia berhenti di dekat sebuah kedai bakmi dan melihati orang-orang yang sedang makan bakmi, termasuk seorang ibu yang menjadi penjual bakmi tersebut yang sedang memasak. Karena dia terus melihat si ibu yang mempunyai warung bakmi ini peka saudara sekalian, karena maklum seorang ibu. Maka dia berkata kepada anak wanita itu, "Nak, apa engkau ingin memesan semangkok bakmi?" Kemudian si anak itu dengan malu-malu berkata, "Iya Bu, tetapi aku tidak punya uang dan tidak membawa uang." Si ibu ini karena melihat anak itu lapar, maka kemudian berkata, "Oh enggak apa-apa, aku akan mentraktirmu," jawab si pemilik kedai itu. Maka anak itu dikasih satu mangkok bakmi, dikasih juga satu gelas minuman. Makanlah dia dengan lahap. Dan minumlah dia sesudah kenyang menyantap bakmi itu. Sudah ketika dia ada di dalam tegukan yang terakhir, air matanya itu mulai menetes. Dan kemudian si ibu pemilik tukang bakmi itu bertanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kamu menangis?" Si anak itu kemudian berkata, "Tidak apa-apa Bu, aku hanya terharu." Loh, terharu kenapa? Karena ibu sebagai seorang yang baru aku kenal memberi aku semangkuk bakmi. Tetapi mamaku sendiri sudah bertengkar dengan aku, bahkan mengusir aku dari rumah. Ibu seorang yang baru saya kenal tapi begitu peduli dengan saya. Kata si anak ini kepada pemilik kedai. Pemilik kedai ini yang juga adalah seorang ibu kemudian berkata begini, "Nak, kenapa kamu berpikir begitu? Coba kamu renungkan hal ini. Aku hanya memberi kamu semangkok bakmi dan engkau begitu terharunya akan pemberianku itu. Ibumu mungkin telah memasak bakmi berkali-kali sepanjang umur hidupmu. Memasak nasi, memasak sayur untukmu sejak engkau kecil. Mengapa engkau tidak berterima kasih kepadanya? Dan malah bertengkar dengan dia." Wah, saudara sekalian, perkataan ini membuat anak itu terhenyak. Mengapa ya aku tidak berpikir seperti itu? Maka sesudah dia mengucapkan terima kasih, saudara sekalian, dia segera berlari pulang ke rumahnya untuk mencari ibunya. Maka sesudah sampai ketemu di rumahnya, dia bertemu dengan ibunya. Dan ketika ibunya bertemu dengan anak itu, satu perkataan yang ibunya itu katakan kepada dia, "Nak, kamu sudah pulang. Cepat masuk. Mama sudah menyiapkan makan malam untuk kamu." Oh, saudara, mendengar hal itu, si anak tidak dapat menahan tangisannya dan ia menangis sambil berlutut di kaki ibunya. Saudara, sekali waktu kita mungkin akan sangat menghargai dan berterima kasih kepada orang lain untuk satu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Namun bagi orang dekat yang adalah keluarga kita, seringkali saudara sekalian kita suka melupakan dan kurang bersyukur atas segala sesuatu yang mereka berikan. Kita hanya mengingat kekurangan-kekurangan mereka sehingga kita tidak bisa menghargai mereka sebagai orang-orang dekat yang Tuhan tempatkan kepada kita. Nah saudara, apakah saudara ingin menjadikan keluarga saudara sebagai mezbah pelayanan bagi Tuhan? Kalau saudara ingin kejar ketaatan kepada Tuhan, bukan kebahagiaan diri sendiri
dengan belajar menghargai orang-orang dekat dalam rumah tangga kita. Saudara, mari mulai sekarang kita belajar membangun penghargaan kepada pasangan hidup kita. Di dalam segala kelemahan yang ia miliki, mari kita selalu mengingat hal-hal indah yang sekian lama mungkin ia sudah rajut bagi kehidupan kita. Mari kita hargai itu, saudara sekalian. Belajar untuk berterima kasih. Saudara, mari kita belajar untuk itu. Mari kita juga belajar untuk membangun penghargaan kepada anak-anak kita. Oh saudara, jangan tuntut hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan seperti yang kita lakukan pada masa anak-anak. Jangan tuntut seperti itu, saudara sekalian. Sebab juga banyak hal-hal yang waktu anak-anak kita nggak bisa lakukan seperti yang anak-anak kita sekarang lakukan. Saudara, hargailah mereka di dalam kekhususan mereka. Jangan omeli mereka terus untuk sesuatu yang mereka nggak bisa lakukan seperti yang bisa kita lakukan waktu kita anak-anak. Tapi mari kita dorong, hargai, kembangkan kekuatan dan keahlian yang Tuhan titipkan kepada mereka yang begitu unik. Saudara, mari kita juga belajar untuk membangun penghargaan kepada orang tua kita. Saudara, orang tua kita bukan orang sempurna. Mereka memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, tetapi sekurang-kurangnya mereka banyak hal-hal baik yang mereka tabur dalam hidup kita. Dan banyak hal-hal yang kalau boleh kita sebut dalam hidup kita ini kita banyak berhutang kepada mereka. Sekalipun mereka bukan orang tua yang sempurna bagi kita. Mari kita belajar hargai. Bahagiakan mereka kalau mereka itu masih ada. Mari kita juga belajar menghargai saudara sekandung kita, saudara sekalian. Walaupun mungkin mereka adalah orang yang menyebalkan, saudara. Karena kita hidup lama dengan mereka dibanding kita hidup dengan teman-teman kita. Saudara, jangan pernah lupa, saudara sekalian. Ikatan darah seringkali menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang berani berkorban lebih dahulu bagi kita ketika kita ada di dalam titik-titik kesulitan. Mari saudara sekalian kita belajar untuk menghargainya. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan Zakaria dan Elisabet, keluarga ini juga adalah keluarga yang membangun mezbah penyembahan dalam hidup rumah tangganya. Oh, singkatnya kalau saudara mau melihat aib yang mereka pikul selama 40 tahun akhirnya terbebas dengan mengandungnya Elisabet. Tetapi saudara sekalian, hal yang luar biasa dari kedua orang ini yaitu ketika mereka mendapatkan seorang anak, Elisabet itu mengandung, anak itu saudara tidak menggeser pusat penyembahan utama mereka kepada Allah. Tuhan tetap menjadi yang utama di atas segala pembelian paling berharga yang mereka terima dari Tuhan pada saat itu. Dalam kasus ini adalah seorang anak yang membebaskan mereka dari aib selama 40 tahun dalam hidup berkeluarga mereka. Saudara, dari mana kita tahu Tuhan tetap menjadi pusat bagi mereka? Dari puji-pujian yang mereka naikkan. Kalau tadi saudara saya ajak membaca Lukas 1 ayat 39 sampai 45, di situ ada perkataan Elisabet. Saudara, Elisabet sungguh luar biasa. Dia sudah mengandung punya anak. Tapi ketika Maria yang sedang mengandung Yesus Kristus datang menghampiri dia dan memberi salam. Saudara, apa yang Elisabet katakan? Elisabet itu mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Saudara sekalian, dia tetap merendahkan dirinya, menaklukkan dirinya di dalam kekuasaan Tuhan yang sedang berinkarnasi di dalam kandungan Maria itu. Sampai dia mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu dari Tuhanku itu mengunjungi aku. Saudara, luar biasa. Dia tetap fokusnya itu kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara melihat Zakaria. Ketika Zakaria bisunya itu sudah dibuka oleh Tuhan. Dan anak itu sudah dilahirkan. Apa yang dikatakan oleh Zakaria? Ayat 67 sampai 69 saudara sekalian. Ketika mulut itu terbuka, pujian kepada Allah itu dinyatakan saudara sekalian. Fokus dari Zakaria bukan memuji anaknya. Bersyukur atas hadirnya Yohanes, enggak. Tapi yang dikatakan oleh Zakaria, terpujilah Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Saudara, pujian dia naikkan kepada Allah, fokusnya tetap kepada Allah. Sesudah Allah itu dia tinggikan, dia muliakan. Baru ayat 76 di situ dikatakan, hai engkau anakku. Baru anaknya.
akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Oh saudara, inilah memang yang diminta Tuhan dalam hidup umatnya. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak boleh bergeser untuk segala sesuatu yang ia percayakan kepada dia. Maka itu saudara sekalian, cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, itu Tuhan tuntut dalam hidup umatnya itu bersifat segenap. Waktu Tuhan membebaskan umat Israel menjadi umat pilihan, umat yang beribadah kepadanya. Saudara, sudah dipesankan di dalam Shema Israel. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan ini harus kau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Engkau harus tulis di tiang pintumu. Supaya mereka selalu mengingat akan perintah yang begitu penting. Kau harus ikatkan sebagai tanda di dalam tanganmu. Oh saudara sekalian, ini diminta oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan harus bersifat segenap. Segenap itu artinya penuh dan tidak terbagi dengan yang lain. 99% pun tidak cukup. Itu artinya segenap. Maka implikasi dari hal ini saudara sekalian berarti Tuhan, Kristus itu menjadi pusat penentu sikap dan keputusan kita untuk hubungan kita dengan siapapun dan apapun. Jadi pola hubungannya saudara sekalian itu adalah begini saudara sekalian. Aku, Kristus, baru lainnya gitu ya. Aku, Kristus, baru lainnya. Jadi Kristus itu menjadi pusat, bukan lainnya. Ya lainnya itu bisa bersifat lain-lain ya, anak, karir, harta, hobi dan lain-lain saudara. Nah saudara sekalian, ketika Yohanes dikandung dan dilahirkan, ia bisa dapat dengan mudah loh untuk menjadi pusat kesukaan, kasih dan tempat paling kudus di hati Zakaria dan Elisabet yang selama 40 tahun memikul aib itu. Sehingga keutamaan Tuhan bisa digeser oleh kehadiran Yohanes. Maka polanya bisa bergeser saudara sekalian. Yaitu aku sesuatu, dalam kasus Zakaria ini dan Elisabet adalah anak, baru yang namanya Tuhan atau Kristus itu. Bisa bergeser seperti itu. Jika sudah demikian saudara, maka Shema bagi Zakaria dan Elisabet bunyinya telah berubah. Bunyinya adalah kasihilah anakmu Yohanes dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya anugerah dan berkat Tuhan sudah menjadi berhala dalam hidup mereka. Namun saudara sekalian, dari pujian Zakaria dan Elisabet yang mereka ungkapkan membuktikan bahwa mereka adalah keluarga yang menaruh Kristus tetap sebagai pusat penyembahan di atas semua kebanggaan yang mereka dapatkan. Saudara, orang Kristen yang menjadikan keluarga sebagai mezbah pelayanan bagi Tuhan adalah mereka yang senantiasa menaruh Kristus sebagai pusat penyembahan melebihi segala hal yang paling berharga dari yang kita miliki. Saudara, itu orang Kristen yang menjadikan keluarganya sebagai mezbah penyembahan. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara, Tuhan menginginkan dia menjadi pusat dalam segala apapun yang ia percayakan. Dan itu sudah menjadi natur yang Tuhan tanam juga di dalam diri kita. Ada satu istilah kan yang berkata begini, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Saudara, ungkapan ini adalah satu istilah yang keluar dari cetusan hati manusia sebagai gambar Allah di dalam memaknai kesejatian hubungan. Oh saudara sekalian, sebagai manusia kita tidak suka jika sesuatu atau uang itu menjadi pusat yang menentukan hubungan kita dengan seorang kekasih hati. Aku, uang, baru kekasih hati, begitu. Kita nggak suka saudara kalau itu menjadi penentu. Sehingga kalau uangnya ada kita disayang, uangnya nggak ada kita nggak disayang lagi atau alias dibuang. Memang sih kita perlu uang saudara, tetapi kesejatian hubungan tidak seharusnya memposisikan uang sebagai pusat yang berada di antara hubungan tersebut. Oh jika demikian saudara sekalian, maka uang yang disayang, bukan kita yang disayang. Itulah juga yang terjadi jika kita menaruh sesuatu, anak, karir, harta, hobi dan lain-lain di antara kita dan Kristus, bukan di belakang Kristus. Nah saudara, oleh karena itu mari
Jangan kita menggeser posisi Tuhan menjadi di belakang sesuatu dalam hubungan kita dengannya. Dia harus menjadi pusat yang terutama dari semua hal yang kita miliki. Saudara, hari ini ketika Tuhan memberkati kita dalam hidup berkeluarga, mari kita introspeksi. Di mana posisi anak kita dalam hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, hati-hati. Seringkali anak bisa menjadi hambatan untuk kita beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang sedih melihat Tuhan mengaruniakan keluarga-keluarga tertentu dengan anak-anak sampai akhirnya ketika sudah punya anak mereka tidak bisa lagi melayani Tuhan. Bahkan beribadah pun tidak. Oh, saudara, sedih sebagai hamba Tuhan lihat seperti itu. Seakan-akan Tuhan sudah digeser, bukan lagi aku Tuhan anak, tapi aku anak baru Tuhan. Tuhan yang terakhir lah. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Tapi di sisi lain saya berbahagia melihat keluarga-keluarga muda yang Tuhan berikan anak-anak 1, 2. Wah, sulit mereka untuk beribadah. Tapi kadang-kadang saudara sekalian saya melihat istrinya datang sendiri pagi-pagi dan saya tanya, mana suamimu? Jaga anak, Pak, supaya saya bisa beribadah kepada Tuhan. Nanti sesudah pulang biarin dia ibadah yang berikutnya, yang ketiga atau yang keempat. Saya gantian yang jaga anak biar dia bisa beribadah. Oh saudara, ini adalah orang yang tetap menaruh Tuhan sebagai pusat, bukan menjadikan anak sebagai pusat. Saudara, di mana posisi pekerjaan kita, karir kita dalam hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, jangan sampai ketika Tuhan memberkati pekerjaan kita, memberkati karir kita, membuat skema kita itu telah berubah. Skema kita bukan lagi kasihilah Tuhan dengan segenapnya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tetapi sudah berubah, kasihilah karirmu, prestasimu, pekerjaanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Hati-hati. Hati-hati. Di mana posisi harta kita dalam hubungannya dengan Tuhan? Di mana itu? Di mana posisi hobi kita dalam hubungannya dengan Tuhan? Di belakang Tuhan atau di depan Tuhan? Saudara, hari ini kita belajar 2 hal dari kehidupan Zakaria. Melakukan pelayanan bagi gereja adalah sebuah mezbah pelayanan yang agung bagi Tuhan. Tetapi melakukan pekerjaan pelayanan bagi keluarga juga merupakan sesuatu yang agung dalam hidup ini. Keduanya tidak bisa terpisahkan. Karena itu kehidupan seorang pelayan Tuhan harus ditemukan konsisten di dalam keduanya. Biarlah dalam kehidupan ini kita belajar. Mari kita menjadikan keluarga kita sebagai mezbah pelayanan bagi Tuhan dengan berjuang di dalam anugerah Tuhan. Untuk menjadi keluarga yang berani mengejar ketaatan kepada Tuhan melebihi kebahagiaan diri. Berani menjadi keluarga yang senantiasa menaruh Kristus sebagai pusat penyembahan melebihi segala hal yang kita miliki. Saudara, saya percaya kalau keluarga-keluarga Tuhan ini berjalan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Saya percaya kepada keluarga-keluarga itu yang memiliki keunikan masing-masing ini, Tuhan akan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan yang unik juga dalam hidup mereka. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita yang sementara di bumi ini. Dan hidup yang sementara ini menjadi bermakna bagi kemuliaan di sorga. Mari kita berdoa, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh sekali lagi menolong kami untuk kami berjalan sesuai dengan rancangan-Mu bagi keluarga kami. Jangan sampai ya Tuhan keluarga ini menjadi sesuatu yang membuat Engkau tergeser dari pusat hidup kami. Tetapi justru keluarga ini menjadi sesuatu yang menolong kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan keluarga kami. Dan keluarga ini menjadi satu persembahan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami menjalani proses hidup berkeluarga. Tuhan, Kau tahu setiap keluarga yang ada, Engkau berkati satu persatu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari.
Dan biarlah kita punya satu komitmen, kerinduan bersama dengan keluarga kita. Kita mau melayani, mengasihi Tuhan. Dan di dalam keluarga kita, kita menghadirkan kasih Tuhan itu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini bersama keluargaku, melayani Tuhan. Sembari kita dapat memberikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui rekening yang sudah tertera di layar kaca atau QR Code yang juga ada di layar kaca. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan kami mengucap syukur ada kesempatan di mana kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kiranya tidak hanya persembahan secara materi yang kami persembahkan, tetapi tubuh kami persembahkan untuk Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati persembahan kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa doa-doa kami. Kami berdoa untuk Indonesia di dalam
tahun ini, di awal tahun ini Tuhan, ada banyak peristiwa yang terjadi, bencana alam yang terjadi. Sungguh ini menjadi pilu, hati kami pilu mendengar berita bahwa banyak bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menjaga memelihara mereka. Hiburkan dan kuatkan hati mereka Tuhan. Dan biarlah iman mereka tetap teguh dan percaya bahwa ada rencana yang terbaik yang Tuhan berikan melalui setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati jemaat-Mu, memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu, memelihara kehidupan mereka di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Biarlah mereka terus bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah iman mereka juga tetap teguh, berharap penuh kepada Engkau, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Bapa. Kami bawa kepada-Mu melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita bersyukur hari ini kita bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Fri. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai Pak Fri di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berulang tahun dalam 1 minggu terakhir ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai Bapak Ibu di dalam menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Donasi untuk korban bencana akan dibuka sampai besok Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mari kita bersama-sama mendukung saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kemudian hari Rabu 3 Februari 2021 pukul 19 kita akan ada persekutuan doa Rabu dengan tema mendekat dan berbicaralah. Mari kita sama-sama hadir di dalam persekutuan doa ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mari kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Selanjutnya hari Jumat 5 Februari 2021 akan diadakan pertemuan untuk para pelayan ibadah, yaitu ada liturgos, pemusik, singer, tim digital ministry, pelayan komisi, hamba Tuhan dan majelis. Dan kita akan sama-sama belajar kembali tentang pemahaman dasar tentang ibadah, dan kita bisa berdiskusi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa mengembangkan pelayanan ibadah di gereja kita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam tahun 2021 ini kita akan mulai mengeksposisi satu kitab yang sangat indah, yaitu kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara-saudari. Kitab ini sangat penting dan semakin membuat kita semakin sadar siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan mulai minggu depan, eksposisi pertama kitab Ibrani ya akan kita mulai dengan tema supremasi Kristus. Mari kita tetap setia dan tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya hari Selasa 9 Februari 2021 kita akan ada ibadah HUT Gereja GKR Telugong yang ke-33. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan waktu kita untuk bisa bersama-sama beribadah
mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya atas gereja ini selama 33 tahun. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Irwan Hidayat dengan tema berakar di dalam Kristus. Demikian saja beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya Tuhan Yesus yang tetap menolong dan menyertai setiap kita. Saudara, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara dimanapun berada, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silahkan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, Thank you.